Danau Malawen adalah sebuah danau yang terletak di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut legenda, pada awalnya danau yang di tepiannya terdapat beragam jenis anggrek ini dahulu merupakan sebuah aliran sungai yang di dalamnya hidup berbagai jenis ikan. Pada zaman dahulu kala, di pinggiran hutan belantara, hiduplah sepasang suami istri yang miskin yang bernama Punta dan Kirim. Meskipun hidup mereka pas-pasan, mereka senantiasa saling menyayangi dan mencintai. Sudah berpuluh tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati belayan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Buah dari tekun memanjatkan doa berhari-hari dan bahkan hingga berbulan-bulan. Tiba pada suatu malam, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu si istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua berpakaian serba putih. Lalu dia berkata, "Jika kalian menginginkan seorang keturunan, kalian harus rela pergi ke tengah hutan yang terkenal angker untuk bertapa." Namun baru saja si istri hendak bertanya, lelaki itu keburu pergi dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, si istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya. "Mungkin ini merupakan petunjuk untuk kita mendapatkan keturunan," kata suaminya. Sepasang suami istri itu pun pergi ke tengah hutan angker tersebut. Lalu mereka pun membuat gubuk kecil untuk tempat bertapa. Sepasang suami istri lalu memulai pertapaan. Pada saat mereka benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus dan kantuk, maka pada saat itulah seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka. "Wahai anak manusia, aku mendengar apa isi hati kalian. Saatnya kalian akan punya anak. Kelak akan lahir anak seorang laki-laki, berilah nama Kumbang Benaung. Hentikanlah pertapaan kalian dan tinggallah di tempat ini. Kelak tempat ini akan menjadi kampung yang besar," tutur dia sambil menghela napas panjang. Yakinlah suaminya bahwa istrinya benar-benar sedang hamil. Waktu terus berjalan, hingga genap 9 bulan mengandung, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Kumbang Benaung. Alangkah senang dan bahagianya mereka, karena apa yang diinginkan selama ini telah didapatkan. Ketika Kumbang Benaung berusia remaja dan sudah mengenal baik dan buruk, mereka memberinya petuah atau nasihat agar ia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu berlaku santun serta bertutur sopan kemanapun pergi. Selain itu, Kumbang Benaung diajari ayahnya cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit, panah, tombak, dan berbagai macam alat berburu lainnya. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Benaung pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Pada suatu hari, Kumbang Benaung memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan. Namun ayahnya tidak bisa menemani karena sedang sakit. Kumbang Benaung pun berangkat sendiri. Namun terlebih dahulu dibekali ayahnya dengan senjata pusaka berbentuk piring kecil yang bernama Piring Malawen. Ayahnya berpesan pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja, tapi digunakan dalam keadaan terdesak. Berangkatlah Kumbang Benaung berburu dengan menggunakan sebuah perahu ke hutan seberang. Namun hingga menjelang tengah hari, Kumbang belum mendapatkan seekor binatang buruannya. Akhirnya, Kumbang Benaung memutuskan untuk melanjutkan perburuannya ke hutan seberangnya lagi. Tanpa dia sadari, dia pun tersesat di dalam sungai. Saat hendak mencari jalan keluar dari sungai tersebut, ternyata Kumbang sampai di sebuah desa bernama Desa Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Benaung. Rupanya di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh ketua adat untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan dengan musik dan tari-tarian. Saat sedang asik menyaksikan tari-tarian tersebut,
Mata Kumbang bernaung tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala adat di perkampungan desa Sanggu. Mata Kumbang tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan. Setelah sampai rumah, Kumbang disambut ibunya dengan cemas. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia tersesat di tengah hutan. Pada keesokan harinya, Kumbang berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ia ingin berburu kembali ke hutan. Namun secara diam-diam, ia kembali lagi ke Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Begitu pula si Intan, ia pun tertarik dan suka kepada Kumbang. Tanpa disadari, gerak-gerik Kumbang diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk. Menurut mereka, perilaku Kumbang dan Intan telah melanggar adat istiadat di kampung mereka. Sebagai anak kepala adat, Intan seharusnya memberi contoh yang baik kepada gadis-gadis sebayanya. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan rotan di desa itu. Di satu sisi suka kepada Kumbang, tapi di sisi lain telah dijodohkan oleh ayahnya dengan juragan rotan. Sebenarnya Intan tidak menerima perjodohan itu karena cintanya hanya untuk Kumbang. Namun watak ayahnya sangat keras, maka ia pun terpaksa menerimanya. Setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya, Kumbang segera pulang ke rumah untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan. Namun orang tuanya tidak berani karena mereka miskin. Mulai sekarang lupakanlah Intan. Kumbang tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya itu. Dia tetap bersikeras ingin menikahi Intan bagaimanapun caranya. Hingga pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajaknya kawin lari dan Intan pun setuju. Tanpa mereka berdua sadari, beberapa orang warga memergoki niat mereka. Menyadari niat mereka diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai. Kumbang bernaung dan Intan pun semakin mempercepat langkahnya untuk menyelamatkan diri. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang. Dalam keadaan panik, Kumbang tiba-tiba teringat pada piring malawen pemberian ayahnya. Ia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Mereka tertawa lega dan gembira karena merasa selamat dari kejaran warga. Namun, ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Beberapa saat berselang, hujan deras pun turun disertai angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring malawen yang mereka tumpangi sehingga terbalik. Beberapa saat kemudian, sungai itu pun menjelma menjadi sebuah danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen, asal kata dari piring bertuah tersebut. Sementara Kumbang dan Intan diyakini warga menjelma menjadi 2 ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Sekarang di Danau Malawen tersebut ada sebuah pulau berbentuk piring Malawen yang besarnya kurang lebih 1 hektar dan dinamai dengan nama Pulau Baidar, atau dari bahasa Indonesianya berarti pulau bergerak, yang konon ceritanya setiap hari selalu bergerak. Oke teman-teman, demikianlah cerita kali ini. Ambil sisi positif agar kita hidup semakin lebih baik. Sampai jumpa di Tanuhui berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.